Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi getaran teredam. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama saya Fuad Isnaini dengan NIM K2320035, kemudian yang kedua Hanif Hibatullah dengan NIM K2320035, selanjutnya Indira Surya Damayanti dengan NIM K2320039. Selanjutnya ada Isnaini Rizka Pertiwi dengan NIM K2320042. Nah, untuk latar belakang masalah, getaran merupakan salah satu bentuk gerak benda yang cukup banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana getaran yang terjadi jika sebuah beban dikaitkan atau digantungkan pada sebuah pegas. Berdasarkan contoh tersebut, dapat diketahui bahwa getaran dapat terjadi jika suatu sistem diganggu dari posisi kesetimbangan stabilnya. Getaran ini akan terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang selama sistem mendapatkan gaya. Akan tetapi, pada kenyataannya, suatu gerak getaran pada benda tidak akan terjadi secara terus-menerus karena terdapat faktor hambatan berupa gaya gesek udara dan faktor internal yang menyebabkan gerak getaran yang terjadi perlahan-lahan berkurang terhadap waktu dan akhirnya berhenti. Gerak getaran benda yang demikian biasanya disebut sebagai gerak harmonik. Selanjutnya, sistem yang berosilasi secara harmonik mengalami gesekan dengan udara sehingga timbangannya akan berkurang terhadap fungsi waktu. Berosilasi sistem yang seperti ini dan osilasi harmonik teredam. Gerak harmonik teredam merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau redaman yang menyebabkan amplitude getaran. Gaya penghambat atau redaman ini dapat berupa gesek udara maupun faktor pada sistem. Menurut Coli tahun 1997. Untuk rumusan masalahnya, pertama yaitu pengertian getaran teredam, selanjutnya yang kedua persamaan matematis getaran teredam, yang ketiga yaitu fenomena yang ada di sekitar, yang keempat contoh soal dan pembahasan. Untuk tujuan masalahnya yaitu yang pertama mengetahui pengertian dari getaran teredam, yang kedua mengetahui persamaan matematis dari getaran, yang keempat memahami lebih jelas tentang getaran, yang ketiga mengetahui fenomena getaran teredam yang ada di sekitar. Oke, untuk selanjutnya akan diberikan oleh materi berikut. Baik, selanjutnya yang materi yang akan saya sampaikan yaitu rumusan masalah pertama mengenai pengertian getaran teredam. Getaran merupakan gerak osilasi dari suatu sistem yang dapat berupa gerakan beraturan dan berulang secara kontinu, atau dapat juga berupa getaran tidak beraturan atau acak. Ketika sebuah getaran atau osilasi berulang sendiri ke depan dan ke belakang pada lintasan yang sama, gerakan tersebut disebut periodik menurut Giancoli tahun 2001. Gerak periodik yang terjadi secara teratur disebut gerak harmonis. Contoh bentuk gerak sederhana dari gerak periodik adalah benda yang berosilasi pada ujung pegas, menurut Susilo tahun 2012. Kemudian yang kedua adalah persamaan matematis. Besar gaya redaman atau gesekan ini dibanding dengan kecepatan, namun arahnya berlawanan. Gaya redaman tersebut ditulis sebagai persamaan berikut. Fd sama dengan min B dikali dx per dt sama dengan min bx, persamaan pertama. Tanda negatif dari min bx tersebut menunjukkan bahwa gaya redaman berlawanan dengan arah gerak osilasi, sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya tak konservatif ini selalu berkurang. Artinya,
Gaya redaman menyebabkan energi mekanik sistem berkurang dalam interval waktu tertentu. Dirumuskan dengan persamaan di bawah. Sigma F total sama dengan F ditambah Ft. Sigma F total sama dengan min Kx ditambah Px sama dengan min Kx min Px. Persamaan kedua. Apabila persamaan 2 diterapkan pada persamaan Newton, maka gaya total yang bekerja pada beban yang berosilasi dinyatakan dengan persamaan berikut. Sigma F total min Kx min Px titik. Kemudian sigma total menjadi X titik 2 sama dengan min Kx min Px M dikali D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min Kx min Px aksen. Kedua ruas dibagi dengan M, maka akan diperoleh D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min K per M dikali X min B per M dikali X. D kuadrat X per dt kuadrat ditambah B per M X aksen ditambah K per MX sama dengan 0. Persamaan ketiga. Kemudian, persamaan ketiga merupakan persamaan diferensial gerak osilasi harmonik dengan redaman menurut Anton Arya tahun 1997. Dengan mensubstitusikan 2 gamma sama dengan B per M, maka gamma sama dengan B per 2M yang merupakan koefisien redaman. Omega 0 kuadrat sama dengan K per M yang merupakan frekuensi osilasi. Sehingga persamaan gerak osilasi harmonik dengan redaman dapat dituliskan menjadi D kuadrat X per dt kuadrat ditambah 2 gamma kali dx per dt ditambah omega 0 kuadrat dikali X sama dengan 0. X turunan 2 ditambah 2 gamma X aksen ditambah omega 0 kuadrat X dikali X sama dengan 0. Persamaan keempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ama. Jadi terima kasih, selanjutnya akan saya jelaskan. Jika persamaan tadi diubah ke dalam bentuk penyesuaian eksponensial, maka didapatkan X sama dengan E pangkat lambda kali T, turunan kedua X sama dengan lambda E pangkat lambda T, dan turunan ketiga dari X sama dengan lambda kuadrat dikali E pangkat lambda kali T. Variabel yang telah disubstitusikan dalam bentuk eksponensial kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan 4, maka akan menghasilkan lambda kuadrat E pangkat lambda kali T ditambah 2 gamma lambda E pangkat lambda kali T ditambah omega 0 kuadrat dikali E pangkat lambda T sama dengan 0. E pangkat lambda T dikali lambda kuadrat ditambah 2 gamma lambda ditambah omega 0 kuadrat sama dengan 0. Agar E pangkat lambda T tidak sama dengan 0, maka persamaan diselesaikan dengan persamaan mendapatkan akar-akarnya. Lambda kuadrat ditambah 2 gamma lambda ditambah omega 0 kuadrat sama dengan 0. Untuk lambda satunya sama dengan min gamma ditambah akar gamma kuadrat min omega 0 kuadrat sama dengan min gamma plus I omega. Untuk lambda keduanya yaitu min gamma min akar gamma kuadrat min omega 0 kuadrat sama dengan min gamma min I kali omega. Sehingga Xt sama dengan A1 E pangkat lambda 1T ditambah A2 E pangkat lambda 2T. Xt sama dengan E pangkat min gamma T, A1 E pangkat I omega T ditambah A2 E pangkat min I omega T. Xt sama dengan Xt sama dengan E pangkat min gamma T, A1 cos omega T ditambah 1 sin omega T plus A2 cos omega T plus I sin omega T. Maka Xt-nya didapatkan E pangkat min gamma T, A cos omega T plus B sin omega T.
Persamaan 5 tersebut merupakan solusi penyelesaian dari persamaan osilasi harmonik teredam, seperti yang ditunjukkan pada persamaan 4 sebelumnya. Solusi persamaan 5 tersebut dapat diterapkan pada 3 kondisi redaman pegas, yaitu osilasi kurang teredam, gamma kuadrat kurang dari omega 0 kuadrat, osilasi teredam kritis, gamma kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat, dan osilasi sangat teredam, yaitu gamma kuadrat lebih dari omega 0 kuadrat. Masing-masing kondisi ditentukan oleh besarnya faktor redaman sistem yang diberikan. Berikut merupakan skema grafik dari 3 kondisi redaman. Yang pertama ini merupakan grafik posisi benda terhadap waktu pada kasus underdamping atau gamma kurang dari omega. Garis biru adalah posisi benda, sedangkan untuk garis merahnya yaitu amplitudo osilasi yang selalu meluruh terhadap waktu. Untuk skema atau grafik yang kedua merupakan pengaruh faktor redaman gamma terhadap simpangan. Terlihat bahwa jika gamma semakin besar, frekuensi osilasi atau omeganya semakin kecil dan amplitudo osilasi meluruh lebih cepat. Untuk yang ketiga, grafik posisi benda pada kasus overdamping yang berwarna merah dan critical damping pada warna biru. Pada kasus critical damping, benda sempat bergerak ke satu sisi, kemudian berbalik arah, dan akhirnya simpangannya meluruh seiring waktu menuju titik setimbang. Sementara untuk kasus overdamping, benda langsung meluruh menuju titik setimbang. Namun, benda mencapai titik setimbang dalam waktu yang lebih lama dibanding pada kasus critical damping. Untuk materi yang ketiga yaitu fenomena di sekitar. Fenomena getaran teredam dapat dijumpai pada sekitar kita, misalnya pada shock breaker pada kendaraan. Fenomena getaran teredam yang lainnya yaitu kerikil atau batu kecil yang terdapat pada rel kereta api. Fenomena getaran teredam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, getaran teredam berlebih atau overdamped sering digunakan pada pintu minimarket, di mana pintu dapat menutup sendiri secara perlahan. Yang kedua yaitu getaran teredam kritis. Fenomena ini dapat ditemui pada pegas di pelotok pistol, pegas dalam arloji, serta pegas pada pensil mekanik. Yang ketiga, getaran teredam lemah, yaitu dapat dijumpai pada senar gitar, karena jika senar gitar dipetik akan menimbulkan getaran. Selanjutnya, untuk soal dan pembahasan nomor 1 akan dijelaskan oleh Mas Fuad. Mohon maaf, Mas Hanif. Baik, untuk contoh soal dan pembahasan yang pertama, soal yang pertama yaitu jika suatu bola besi yang beratnya W 89 Newton meregangkan pegas sejauh 10 cm. Bagaimanakah pergerakan ini jika bola besi tersebut kita tarik ke bawah hingga bertambah 15 cm atau 6 inch dan mempunyai redaman sebesar C 200 kg per second? Maka ke tahap pembahasannya. Pertama kita menggunakan rumus yaitu M Y turunan kedua ditambah J aksen ditambah K sama dengan 0. Kemudian kita substitusi M-nya 9 kali 9,082 Y turunan kedua ditambah 200 Y aksen ditambah 890 Y sama dengan 0. Kemudian 9,082 lambda kuadrat ditambah 200 lambda ditambah 890 sama dengan 0. Lambda, kemudian kita gunakan rumus untuk mencari lambda sebagai lambda 2. Kita menggunakan rumus ABC itu dengan hasil min C per 2M plus minus 1 per 2M akar C kuadrat min 4MK. Kemudian min 200 per 18,164 kurang plus minus 1 per 2M dikali akar 200 kuadrat min 4 dikali 9,082 dikali 890. Maka hasilnya akar dari lambda 1 dan lambda 2 min 11,01 plus minus 4,822. Setelah itu kita cari pada lambda 1 dan lambda 2, hasilnya min 6,190 dan lambda 2 min 15,83.
YT sama dengan T1 dikali E pangkat 6,190 T ditambah C2 dikali E pangkat 15,83 T. Karena Y sama dengan 0 sama dengan 0,15, maka C1 ditambah C2 sama dengan 0,15. Y1 0 sama dengan min 6,190 C1 min 15,83 C2 sama dengan 0. Setelah disubstitusi, C1 sama dengan 0,2463 dan C2 sama dengan min 0,0963. Jadi penyelesaiannya adalah YT sama dengan 0,2463 E pangkat 6,190 T min 0,0963 E dikurangi 15,83 T. Nilainya akan mendekati 0 jika T menuju tak hingga. Dan pada saat nilai mendekati 0, benda berhenti bergerak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Amar. Baik, untuk contoh soal dan pembahasan nomor 2 akan saya jelaskan. Sebuah benda bermassa 10,6 kg berosilasi pada ujung pegas vertikal yang memiliki konstanta pegas 2,05 kali 10 pangkat 4 Newton per meter. Koefisien redaman akibat adanya efek hambatan udara adalah 3 Newton sekon per meter. Hitunglah frekuensi dari osilasi teredam. Pada soal diketahui untuk konstanta pegasnya yaitu 2,05 kali 10 pangkat 4 itu disimbolkan dengan K kecil dan massa 10,6 kg M kecil dan koefisien redaman akibat adanya efek hambatan udara itu disimbolkan dengan B kecil. Dengan menggunakan persamaan omega sama dengan akar K per M min B per 2M kuadrat. Kemudian nilai-nilai yang sudah diketahui dimasukkan. Untuk K-nya 2,05 kali 10 pangkat 4 per massa 10,6 min koefisien redaman tadi 3 per 2 kali massanya 10,6 dikuadratkan. Maka diperoleh 0,19 kali 10 pangkat 4 min 9 per 449,44. Maka omeganya sama dengan akar dari 0,19 kali 10 pangkat 4 dikurangi 0,02. Sehingga diperoleh 43,58. Untuk menghitung frekuensinya menggunakan persamaan F sama dengan omega per 2pi. Memasukkan nilai omeganya 43,58 per 2 kali 3,14. Maka diperoleh frekuensi osilasi teredamnya yaitu 6,94. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Isna. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dan pembahasan yang ketiga. Yaitu suatu bandul dengan panjang 1 meter dilepaskan karena pengaruh gesekan maka amplitudenya berkurang menjadi 5,5 derajat. Berapakah nilai dari B per 2M? Kemudian X pada 1000 per XI sama dengan AE pangkat min X pada 2M. Mohon maaf tadi saya terganggu oleh sinyal. Akan saya ulangi pada pembahasan. Kita membuat persamaan terlebih dahulu yaitu X pada 1000 per XI sama dengan AX min DT per 2M per A. Di sini nilai dari A bisa dicoret sehingga persamaannya menjadi X pada 1000 per XI sama dengan E pangkat min DT per 2M. Kemudian kita masukkan nilai dari X pada 1000 yaitu 5,5 derajat per X1-nya itu 15 derajat sama dengan E
pangkat min B dikali T waktunya tadi diketahui 1000 sehingga B dikali 1000 per 2M. Kemudian kita lanjutkan dengan ln 5,5 derajat per 15 derajat sama dengan min B dikali 1000 per 2M. Min 1 sama dengan min B dikali 1000 per 2M. Sehingga B per 2M adalah 1 dikali 10 pangkat min 3 S min 1. Untuk contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Fuad. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk nomor selanjutnya itu nomor 4 akan saya jelaskan, yaitu untuk nomor 4, sebuah pegas yang dibebani sebuah benda dengan massa 20 kg mempunyai konstanta pegas yaitu 1000 Newton per meter. Diketahui konstanta redaman 200, berapakah frekuensi angulernya? Setelah diketahui dari soal, kemudian dimasukkan rumusnya yaitu omega sama dengan omega atau frekuensi anguler kemudian akar dari K per M dikurangi B kuadrat per 4M kuadrat. Kemudian dimasukkan untuk nilai K-nya 1000, ini kurang 0 ya, mohon maaf. 1000 per 20 dikurangi 200 kuadrat per 4 kali 20 kuadrat, sehingga hasilnya akar dari 25 dan hasil untuk frekuensi angulernya yaitu 5 radian per sekon. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan. Osilasi harmonik teredam merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau redaman yang menyebabkan amplitude osilasi berkurang secara perlahan terhadap waktu sampai akhirnya berhenti. Gaya penghambat atau redaman ini dapat berupa gaya gesek udara maupun faktor internal pada sistem. Besarnya gaya redaman atau gesekan ini sebanding dengan kecepatan, namun arahnya berlawanan. Gaya redaman tersebut dituliskan sebagai Fd sama dengan min B dx per dt sama dengan min B x aksen. Selanjutnya terdapat 3 kondisi redaman pegas, yaitu osilasi kurang teredam, di mana gamma kuadrat kurang dari omega 0 kuadrat. Yang kedua, osilasi teredam kritis, yaitu di mana gamma kuadrat min omega kuadrat. Mohon maaf, yaitu di mana gamma kuadrat sama dengan omega kuadrat. Dan yang ketiga, pada osilasi sangat teredam, di mana gamma kuadrat lebih besar dari omega 0 kuadrat. Fenomena getaran teredam dapat dijumpai di sekitar. Misalnya, pada shock breaker pada kendaraan, rel kereta api yang diletakkan di atas batu kerikil, pintu minimarket, big sound system, pegas di pelatuk pistol, serta ayunan pendulum. Kemudian saran. Diharapkan dapat memahami dengan baik konsep dari getaran teredam yang meliputi pengertian, persamaan matematis, hingga fenomena dalam keseharian untuk menghindari miskonsepsi dalam materi tersebut. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.